Kalau dia tidak tahu apakah garamnya cukup atau tidak, bumbunya pas atau tidak, tentu harus dicicipi rasanya. Boleh nggak? Boleh, boleh. Ya, ibu-ibu yang memasak, jangan sebut yang tidak masak, main-main mau cobaan yang mie itu tidak boleh. Makruh. Tapi kalau ibu spesial yang masak untuk keluarganya, untuk dirinya, dia boleh mencicipi dengan catatan tidak ditelan, langsung berkumur, kemudian dimuntahkan. Kemudian yang selanjutnya tadi udah ada berapa yang hukumnya membatalkan. Kemudian makruh, membuat yang keempat memasukkan yang hukumnya sunnah. Anak-anak mau sholat zuhur berkumur, jadi sunnah memasukkan air ke dalam mulut berkumur-kumur untuk wudhu sholat. Dengan catatan berkumurnya berhati-hati, jangan sengaja dibunyikan di mulutnya dengan keras. Kalau sampai tertelan, kalau sengaja dibuka mulutnya dengan sengaja keras, ketelan badan. Kalau tidak sengaja sudah hati-hati, tetap entah bagaimana tiba-tiba temannya yang datang ke belakang, begitu kan kaget dia sudah hati-hati tertelan air wudhu itu karena dia kaget, tidak. Itu 4 ya, memasukkan sesuatu ke dalam mulut hukumnya ada itu lubang mulut. Kemudian yang kedua, lubang telinga. Geni, contoh, mari dah mengaku kayak ada ulat yang masuk ya. Kemudian mana yang ditoleransi? Boleh memasukkan jari-jari yang ada di tangan. Kelingking, biasanya kelingking telinga ya. Nah, yang masuk dengan kelingking ini dia masih masuk kategori luar, tidak membatalkan puasa. Batal dia? Tidak batal. Atau tunjuk? Tidak batal. Lebih dalam dari itu batal. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i batal kecuali Imam Al-Ghazali mengatakan tidak membatalkan memasukkan suatu dalam telinga. Imam Al-Ghazali termasuk dia mengikut mazhab Syafi'i. Termasuk juga Imam Malik yang membolehkan memasukkan suatu dalam telinga. Tapi mayoritas kebanyakan ulama mengatakan batal. Mana kita ikuti? Untuk lebih berhati-hati sebaiknya kita mengikuti pendapat kebanyakan ulama. Nanti sudah kalau mau obat tinggal, kalau dia curang misalnya, nanti dah habis maghrib atau kata 4 nanti habis setelah berbuka puasa. Ya, jadi memasukkan sesuatu ke lubang telinga dapat membatalkan puasa. Kemudian setelah itu lubang apa belum? Mulut, telinga, hidung. Kalau anak-anak hidungnya gatal atau memasukkan air, hanya boleh ditolerir memasukkan jari kelingking atau jari tangan yang bersih, ngenge, jarinya aja ya. Di dalam itu kalau sebelah sini mendekati mata, biasanya kalau memasukkan air ke dalam hidung itu kalau sudah masuk lebih atas dari kategori yang membatalkan puasa, terasa panas. Kalau sampai sini terasa panas di air. Kalau sudah sampai sana maka puasanya batal. Sehingga kalau wudhu masukkan air ke dalam hidung, hati-hati jangan sampai diangkus, dihirup. Itu dapat membatalkan puasa. Kemudian lubang mana lagi? Lubang apa tadi yang pertama? Mulut, telinga, hidung. Belum. Lubang bagian depan. Mana lubang bagian depan? Bagian sini ya. Kalau laki-laki ya selangnya itu ya. Kalau perempuan ya perempuan. Ya, bagaimana? Jadi memasukkan misalnya ada seorang laki-laki atau seorang perempuan yang tidak bisa keluar kencing. Ini subur pendek. Dia dirujuk ke rumah sakit provinsi, diperiksa. Mohon maaf ini Bu Pak, kalau mau keluar kencing
harus dimasukkan selang. Ada selang lembut itu yang halus itu dimasukkan ke lubang kemaluan, maka puasanya batal walaupun darurat. Besok diulang puasanya. Masukkan selang itu yang batal. Kemudian memasukkan obat pencair kotoran, dan ini sembul tai, again di sini, ya. Dia ke apotek dikasih obat yang apa namanya? Ada obat di apotek, dimasukkan ke dalam pantat, maka kotoran yang keras tadi menjadi encer, puasanya batal. Untuk laki-laki, ya, itu lubang jalan kencing itu jangan dimain-mainin. Ya, dia sumpel-sumpel lah. Samaan air batal. Kalau perempuan bagaimana? Mana batas yang bisa ditolerir? Ya, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya bukan bermaksud bela, ya, tapi perlu kasih tahu yang benar di perempuan, biar enggak nanti waktu buang air kecil atau besar main-main. Jadi posisinya yang dapat ditolerir kalau perempuan, yang termasuk bagian luar adalah mana yang tampak kelihatan waktu dia ngengkeng atau jongkok. Mohon maaf, ya, ini hanya boleh disebut di majelis pengajian, tidak boleh di kantin. Mana batas perempuan? Tidak boleh, ya. Ini ngengkeng ini, ya. Nah, yang kelihatan, kalau anak-anak penasaran boleh pasang kaca di depan misalnya, kalau penasaran. Jadi mana yang tampak diperhatikan, yang laki-laki jangan macamnya. Jadi yang tampak waktu dia ngengkeng jongkok itu adalah bagian luar. Kalau masuk sedikit saja masuk lebih dalam, puasanya batal. Sehingga bagaimana caranya? Kalau sudah kencing perempuan, maka posisi telapak tangan seperti ini. Jadi diginikan telapak tangannya, ya. Kemudian hati-hati digosok pelan-pelan. Jangan di posisinya diginikan, ya, maka akan masuk jari-jari, puasa batal. Ini jeruk-jeruk. Ginikan saja, datakan. Cuci pelan-pelan. Termasuk waktu buang air besar, pelan-pelan. Jangan sampai kalau masuk di jari kelingking atau jari mana saja, masuk beriak pertama, ya, ada rasanya dia masuk, hati-hati makanya, ya, kalau kencing ataupun buang air besar. Baik. Kemudian lubang belakang sudah sekaligus, ya, lubang belakang. Selanjutnya itu sudah habis lubang-lubang, ya. Selanjutnya muntah dengan sengaja. Dia muntah, maka puasanya batal. Ada kadang-kadang karena dia tidak suka dengan bulan puasa, dia marah, ya. Mulai datang bulan sak menjani, ini kan dia nggak suka puasa, dia ngomel-ngomel, akhirnya dia cari gara-gara. Ya, dia pura-pura tahu dia waktunya truk sampah itu lewat depan rumah, pura dia nganggur di depan rumah. Hari dari muntah. Nah, nanti kalau udah muntah disuruh makan sama ibunya. Ya, dia nanti sengaja dia menunggu truk sampah itu lewat. Begitu dia lewat truk sampah, marah ampun bangkin bebek, langsung dia muntah seketika. Itu saya udah muntah, batal puasa. Memang sudah diniatkan, ya. Sengaja dia, ya, sengaja mencium bau biar dia muntah, biar dikasih berbuka puasa batal. Tapi kalau tidak sengaja, dia tidak tahu misalnya pada saat dia sedang berada di dapur, dia tidak tahu ternyata begitu dia nunduk ada bangkai tikus di sana. Dia mual perutnya, muntah dengan tidak sengaja, maka tidak batal puasa. Kalau sengaja muntah, misalnya bulan puasa kan suka ngantuk ini anak, ngantuk, mual dia, dibuka mulut lebar-lebarnya, datang lalat sapi yang besar itu, kerikil sapi, atau lalat daging yang hitam itu terbang gitu. Langsung masuk mulutnya, masuk sampai melewati batas hak, ya. Batas hak kan ditolerir. Ini dia nama kerikil seno. Maka apa yang harus dilakukan? Terpaksa kalau dia ditelan lalatnya karena nggak mungkin dikeluarkan,
tidak batal puasa. Kalau diusahakan untuk dikeluarkan, dia dianggap muntah dengan sengaja. Yang dia keluar alatnya sama isi perutnya sekalian. Nyerah bisa kayak kontrol subuh akan sedikit sakit laut, dipaksa dimudahkan batal. Tapi kalau ditelan, nanti urusan perut itu, ya. Lalat itu mengandung obat dan mengandung racun. Kalau lalat masuk teh atau kopi, diapakan anak-anak? Dicelupkan dulu garam, ya. Masukkan dia ke dalam biar obatnya itu keluar, sehingga racunnya kalau minum sehat, bukan ekik. Justru kalau di sayap sebelah ada racun, di sayap sebelah ada obat. Kalau dia tenggelamkan, justru tidak apa-apa, netral jadinya. Boleh diminum, lanjutkan minum kopi atau tehnya. Jadi pelan saja, tidak apa-apa. Sengaja dikeluarkan malah batal. Kemudian ini masih berkisar mulut. Sekarang masalah air liur, elok. Bolehkah menelan ludah? Ya, boleh. Kalau zaman Pak Guru masih kecil dulu, kalau puasa itu dalam sebentar begitu, berludah sampai kering di sini. Sebelum berbuka puasa kita udah terkapar, udah lemas kita, dimatiin lalu buku. Tapi air liur itu tidak membatalkan puasa dengan catatan menelan air liur sendiri. Ingat ya, menelan air liur sendiri. Kalau menelan air liur orang lain batal. Hati-hati, jangan pacaran bulan puasa, anak-anak, haram. Ya. Bulan puasa seling umat bagi beraya, ya. Itu menelan air liur orang lain batal. Awas kalau ada sampai 3 ada 8 pacaran, ya, akan disidang isbat. Semua ada panggil orang tuanya, ya, penetapan untuk di baik. Kemudian yang kedua, air liur tadi apa? Air liur sendiri. Yang kedua, tidak bercampur dengan zat yang lain. Contoh, tadi malam dia sudah makan sahur, mati lampu, tidak sempat sikat gigi, kandungnya bebalu. Bangun pagi, kesai, bebalu, kesai, sama lidahnya, keluar dia satu potong dan kecil bebalu. Sama dia tunah, ya, eman-eman, dikunyah, ditelan, batal. Ingat yang ada bebalu, dia langsung sikat gigi, memuntahkan dia, jangan ditelan. Kalau bekas makanan yang kita makan semalam itu tidak bisa membedakan antara mana air liur dan mana bekas makanan, tidak bisa dibedakan, dijarin sedikit yang elok, ya. Ditelan tidak membatalkan puasa. Tapi kalau berupa zat, 1 butir nasi atau yang lain ditelan berarti makan, walaupun dikit. Kemudian catatan selanjutnya, air liur tadi masih berada di dalam mulut sendiri. Apabila dia sudah keluar ke sini, diserut lagi, ditarik lagi, batal, hidup bulan puasa. Sugul elok. Satu ini kamu dikagetin temannya langsung. Ya, malik angkus nelor, dia masuk lagi ditelan batal kalau ditelan. Kalau diangkus, dia ingat sadar, buang umur tidak batal kalau ditelan. Nah sekarang memasukkan lidah, ya, memasukkan air liur, sudah dikeluarkan, dimasukkan lagi, tidak membatalkan puasa. Masih ingat kan anak? Air liur sudah keluar ini, sudah keluar lewat jalur mulut, dimasukkan lagi tapi tidak batal. Yang mana? Nah, tadi kan konsepnya memasukkan
air liur yang sudah di luar kawasan mulut dimasukkan lagi bata. Sekarang ada yang tidak bata, bagaimana? Kalau anak-anak di lidahnya ada air di liur, mau menyeleh, ya dikeluarkan ya. Masukkan lagi, batal nggak? Nggak batal karena air liurnya masih berada di lidah. Kalau udah dikeluarin oleh kesimpulan ditelan lagi batal. Kalau di lidah tidak batal. Itu saja yang memasukkan air liur tidak batal yang masih berada di posisi melekat di lidah. Jadi dengan saya nilai tamak malik ya, maka tidak batal puasa. Sudah lubang berapa ya? Sampai mana tadi? Ayo sekarang bubar konsentrasinya. Sampai mana? Ya, mungkin waktunya sudah habis. Kita lanjutkan ke kepanjangan. Oh, sudah waktunya untuk masuk kelas. Demikian dulu sampai di sana dulu. Yang membatalkan puasa, pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan. Tolong diingat, dicatat. Nanti kalau sampai sana berarti pertanyaannya sampai di sana ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.